the things I say in everything we do every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 1. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Rois di pelajaran Sirah. Sudah disiapkan bukunya? Alhamdulillah. Sekarang kita akan mempelajari tentang 3 nabi, yaitu pertama Nabi Soleh, kedua Nabi, ini coba dibuka bukunya halaman 27. Nah, Nabi Soleh. Kemudian yang kedua Nabi Lut halaman 33, dan yang terakhir Nabi Ismail di halaman 38. Ya, teman-teman bisa dibuka bukunya. Pertama Kak Rois akan menceritakan tentang Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh itu datang jauh setelah kaum Ad. Masih ingat kaum Ad di Nabi siapa? Ya, sebelumnya sudah ya, nanti jadi kuis. Insya Allah Kak Rois akan mengadakan kuis untuk teman-teman. Nabi Soleh dikirim kepada kaum yang namanya kaum Samud. Kaum Samud itu jauh setelah kaum Ad. Kaum Samud itu hidup di tempat yang sulit air. Akan tetapi mereka itu diberi kepintaran Allah untuk memahat gunung-gunung, sehingga mereka bisa mengalirkan air. Jadi gunung yang besar-besar itu, kayak mungkin yang di Semarang tuh ada Gunung Ungaran namanya, tahu kan, besar gitu. Kalau dulu kaum Samud itu mereka memahat gunung-gunungnya, dibolongi, dipahat, dibentuk. Memahat itu seperti membentuk gunung. Dibentuk jadi apa? Jadi rumah, jadi tempat makan, jadi istana, dan masih banyak lagi. Jadi tempat-tempat kebutuhan mereka. Setelah mereka memahat gunung-gunung itu menjadi rumah, mereka tinggal di sana, dan pahalanya itu sangat bagus, sehingga orang-orang di seluruh dunia itu mengaguminya. Akan tetapi kaum Samud ini sangat tidak soleh. Mereka suka mencuri, merampok, dan menindas orang-orang yang lemah. Oleh karenanya Allah mengirimkan Nabi Soleh alaihissalam kepada kaum Samud. Tapi kaum Samud sama saja tidak mau mendengarkan Nabi Soleh. Bahkan mereka menantang, kalau misalnya kamu memang utusan Tuhan, coba perlihatkan kepada kami mana buktinya. Kemudian Nabi Soleh berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku mukjizat agar mereka percaya. Nah, saat itu Nabi Soleh mendapatkan mukjizat. Nabi Soleh mengumpulkan kaum Samud di suatu tempat yang ada batu besar di sana. Kemudian Nabi Soleh memukul batu tersebut, dan dari batu keluarlah seekor unta betina. Masya Allah, itu mukjizat Nabi Soleh. Bisa teman-teman bayangkan, dari batu tapi keluar unta. Karena itu adalah kehendak Allah yang diberikan kepada Nabi Soleh alaihissalam. Nah, kemudian unta tersebut diberi peringatan dari Nabi Soleh kepada kaum Samud, jangan kalian ganggu unta ini, tapi kalian boleh mengambil susu dari unta ini. Nah, teman-teman yang belum tahu, unta itu juga menghasilkan susu. Sama seperti sapi, unta juga menghasilkan susu yang bisa diminum. Jadi kaum Samud mereka berbondong-bondong sampai berantri-antri mengambil susu unta, dan susunya tidak habis-habis. Akan tetapi masih ada banyak kaum Samud yang sombong. Orang-orang kaya dan orang-orang besar, pembesar kaum Samud, mereka tidak terima. Wah, untanya ini membuat orang-orang kita menjadi beriman kepada Nabi Soleh. Kita harus membunuhnya. Mereka seperti itu, saking jahatnya. Akhirnya mereka berencana, ayo kita kumpul. Kapan kita membunuh unta tersebut? Oh, besok aja kita membayar orang untuk membunuh unta itu. Oh ya, oke. Itu orang-orang jahat. Padahal untanya tidak salah. Untanya malah memberi manfaat dengan memberi susu. Pada malam hari, orang yang disuruh sama orang-orang kaya tadi, dia diam-diam datang ke unta, kemudian menyembelihnya. Menyembelih unta tersebut sampai untanya meninggal. Pagi harinya Nabi Soleh dan pengikutnya kaget, loh, untanya kok sudah meninggal. Kemudian Nabi Soleh marah kepada kaum yang sombong itu, orang-orang yang masih tidak mau beriman. Kalian ini minta mukjizat, tapi kenapa kalian malah membunuh unta ini? Padahal untanya tidak salah. Mereka dengan sombong sambil kata, loh,
untanya ini membuat sungai jadi kotor karena dia minum di sungai. Kemudian Nabi Soleh menjawab, astagfirullahaladzim, kalian ini sudah minta mujizat dan sudah diberi mujizat malah kalian bunuh. Hati-hati kalian, nanti malah diazab sama Allah karena kalian tidak soleh seperti itu. Kaum yang sombong malah semakin sombong, kata, memang bisa apa? Sini adab aja, aku nggak takut. Seperti itu teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak boleh menjadi orang sombong seperti itu. Kemudian benar saja Nabi Soleh beserta pengikutnya pergi meninggalkan kaum Samud dan berkata kepada kaum Samud, kalian tunggu saja, nanti 3 hari dari sekarang Allah akan mengadab kalian. Kemudian Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman pergi, dan selama 3 hari itu bukannya takut, tapi mereka kaum Samud yang tersisa malah berfoya-foya, bersenang-senang. Ye, kita berhasil membunuh untanya, kita berhasil mengusir Nabi Soleh. Kemudian setelah hari ketiga ada awan besar sekali di atasnya kaum Samud, awan besar. Kemudian awan itu menurunkan petir yang banyak. Mungkin teman-teman pernah melihat badai yang banyak petir. Nah itu, tapi petirnya lebih banyak sehingga kaum Samud binasa semua. Jadi begitulah kisah dari Nabi Soleh. Nah sekarang Kak Rois mau melanjutkan Nabi yang kedua. Sudah siap teman-teman? Jika mau istirahat boleh di pause dulu videonya. Sekarang kita lanjut ke Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Sadum atau kaum Sodom yang berada di Yordania. Di mana Yordania itu? Teman-teman boleh melihat di peta atau di Maps atau di Google. Yordania, nanti bisa kelihatan Yordania. Ya, penduduk negeri Sadum ini, kaum Sadum ini, kaum Sodom atau Sadum, mereka sangat memiliki perilaku yang jelek. Sangat jelek, yaitu apa? Laki-laki menikah dengan laki-laki. Astagfirullahaladzim. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Karena orang-orang yang seperti itu tuh buruk, bahkan menjijikkan, yang mana kita harus menghindarinya. Semua orang di dunia ini tidak mau bertemu dengan orang-orang seperti itu, menjijikkan. Nah, jadi seperti itu. Nabi Lut mendakwahi mereka, ayo kita beriman, kita tidak boleh laki-laki menikah sama laki-laki, ini berbahaya, sangat menjijikkan. Tapi mereka tidak mendengar. Mereka malah berasyik-asyik pergi dan mereka bermaksiat dan lain sebagainya. Kemudian Allah pada suatu hari Allah mengutus malaikat kepada Nabi Lut. Malaikat datang ke rumahnya Nabi Lut menyerupai manusia. Ingat, bukan manusia ya, tapi hanya menyerupai. Tidak perlu dibayangkan oleh teman-teman, oke? Menyerupai manusia, kemudian mengatakan kepada Nabi Lut bahwa besok akan ada azab dari Allah untuk kaum ini. Meminta Nabi Lut dan pengikutnya pergi saat malam hari. Dan ternyata kaum Sadum ini pada menguping. Tapi menguping untuk mencari tahu siapa sih tamunya. Malah seperti itu. Kemudian Nabi Lut mengusir, kalian ini tidak boleh seperti ini tidak baik, tidak soleh. Menguping juga itu tidak soleh. Tapi kaum Samud, bukan kaum Samud ya, maaf, kaum Sadum ini malah sombong. Kamu ini malah sukanya sembunyi-sembunyi. Dasar kamu ini tidak benar, kamu ini orang gila. Mah diejek-ejek seperti itu teman-teman. Kemudian pada malam harinya Nabi Lut beserta pengikutnya pergi meninggalkan kaum Samud. Dan saat subuh, saat fajar terbit, kaum Samud ditimpa gempa bumi yang sangat besar yang sampai buminya itu membelah. Kemudian bangunan berserta orang-orangnya itu sampai masuk ke dalam bumi, kemudian buminya seperti tertutup. Jadi seperti buminya itu terbalik. Jadi rumah-rumah mereka seperti ada di bawah tanah. Jika teman-teman pernah lihat gempa yang ada di Palu, Indonesia, nah itu seperti itu. Jadi tanah itu sampai datar. Ya, semoga kita dilindungi dari bencana-bencana seperti itu ya teman-teman. Makanya kita harus berbuat soleh agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah binasanya kaum Sadum. Jadi mereka seperti masuk ke dalam bumi. Seperti bumi itu dibalik. Jadi ini rumah-rumah mereka dibalik, seperti ini.
ke dalam bumi. Ya teman-teman, kemudian selanjutnya Kak Rois akan menceritakan tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini adalah anaknya Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah lama dengan istrinya tidak mempunyai anak. Kemudian Nabi Ibrahim menikahi pembantunya. Menikahi pembantunya yang bernama Siti Hajar. Istrinya meminta Nabi Ibrahim menikahi pembantunya agar punya keturunan, punya anak. Kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, saat masih bayi, Nabi Ismail itu ditinggalkan di gurun pasir bersama ibunya Siti Hajar. Kenapa? Karena Allah mau menguji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang sabar atau tidak. Ternyata Nabi Ibrahim itu sabarnya luar biasa hebat. Dia baru punya anak, kemudian anak dan istrinya ditinggalkan di padang pasir. Tapi Allah tidak membiarkan Nabi Ismail seperti itu. Dari saat Nabi Ismail kehausan, Nabi Ismail haus, kemudian dari kaki Nabi Ismail, dari bawah tanah kakinya Nabi Ismail, itu keluarlah air yang banyak sekali. Yang airnya sampai sekarang masih ada. Yang biasanya orang-orang haji mengambil airnya untuk dibawa pulang. Yang airnya itu bisa menyembuhkan juga. Teman-teman ada yang tahu namanya? Sip, alhamdulillah. Kemudian Nabi Ismail kembali dibawa pulang oleh Nabi Ibrahim. Tapi saat dibawa pulang, saat masih remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Jadi disembelih seperti, ya disembelih, tahu sembelih ya teman-teman? Ya, jadi seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, dan disinilah hebat dan pemberaninya Nabi Ismail. Nabi Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai ayah, kalau ini memang perintah Allah, maka lakukanlah. Aku akan dengan sungguh-sungguh melakukannya. Aku tidak akan takut, aku akan lakukannya karena itu perintah Allah." Kemudian Nabi Ibrahim, "Kamu ini memang anak yang pemberani, hebat dan taat kepada Allah." Kemudian Nabi Ibrahim sudah siap-siap mau menyembelih Nabi Ismail, tapi Allah sudah melihat betapa hebat, betapa beraninya Nabi Ismail dan betapa tangguhnya Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menggantikan Nabi Ismail dengan hewan, yang kemudian hewan tersebut disembelih oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih, itu hanya ujian agar Allah tahu seberapa sabar dan hebatnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kemudian saat sudah digantikan oleh hewan, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kembali. Tapi sebelum kembali, mereka membangun suatu bangunan yang sangat terkenal sekarang yang berada di Mekah. Bangunannya kotak. Teman-teman tahu apa namanya? Ya, sip. Yang sudah tahu hebat. Itu biasanya orang haji mengelilinginya. Nah, jadi bangunan itu yang pertama kali membangun adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Gitu teman-teman. Alhamdulillah, paham ya? Oh iya, sebelum Kak Rois sudahi, Kak Rois mau memberikan kuis dari video tadi. Yang pertama, Kak Rois mau tanya ke teman-teman, siapa nama Nabi yang diutus kepada kaum Ad? Ya. Yang kedua, siapa nama istri pertamanya Nabi Ibrahim? Yang ketiga, nama air yang tadi dari kakinya Nabi Ismail yang sampai sekarang airnya tidak habis-habis, bahkan banyak sekali airnya, walaupun diminum berjuta-juta orang setiap hari, tapi airnya tidak pernah habis. Yang keempat adalah hewan yang menggantikan Nabi Ismail, hewannya apa? Dan yang kelima, terakhir, bangunan yang kotak tadi yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, nama bangunannya apa? Itu 5 kuis dari Kak Rois. Teman-teman menjawab menggunakan rekaman suara atau video ya, dikirim ke WhatsApp-nya Kak Rois. Dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku. Dan Kak Rois mau memberitahu teman-teman, insya Allah besok hari Rabu depan, minggu depan kita akan video call. Kak Rois mau mengecek pemahaman teman-teman tentang kisah-kisah para nabi yang sudah Kak Rois jadikan video. Oke teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk, oh iya Kak Rois juga untuk teman-teman yang belum mengirimkan tugas, segera ya dikirimkan ke Kak Rois.
Kak Roy cukupkan materi hari ini. Teman-teman jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.